Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Ibu menjelaskan tentang bagian selanjutnya di hikayat unsur pembangun. Unsur pembangun ini yang membangun cerita dari dalam dan juga dari luar. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya yang pertama ada tema, kedua tokoh dan penokohan, lalu ada alur, lalu ada latar. Selanjutnya ada amanat dan juga sudut pandang. Untuk yang intrinsik ini mirip dengan teks anekdot. Jadi tidak hanya ada intrinsik tapi ada juga ekstrinsik. Kalau misalnya yang ekstrinsiknya dia berhubungan dengan latar belakang agama, adat, budaya serta hal atau lainnya kayak gitu kan. Dan juga biasanya dia berhubungan tetap dengan yang intrinsik bagian tema. Jadi temanya di sini dijelaskan di sini ada tentang agama, pendidikan, adat istiadat, percintaan dan juga sosial. Lalu untuk yang tokoh dan penokohan, kalau misalnya yang tokoh itu dia dibagi menjadi dua, ada tokoh bulat dan ada juga tokoh datar. Kalau misalnya yang tokoh bulat berarti dia memperlihatkan dua sisi, baik dan buruk. Sedangkan kalau misalnya yang tokoh datar dia hanya memperlihatkan satu sisi saja nih, contohnya baiknya atau buruknya. Biasanya si tokoh utama itu hanya diperlihatkan baiknya saja, misalnya contoh kayak bawang putih dan bawang merah. Kalau bawang putih kan diperlihatkan hanya baiknya saja ya, nggak ada jahatnya sama sekali. Dan juga kalau misalnya bawang merah ya cuma jahatnya aja yang diperlihatkan. Tapi kadang-kadang ada tokoh yang diperlihatkan dua sisi atau dibilang tokoh bulat. Lalu untuk selanjutnya penokohan itu watak dari sang tokoh gitu. Jadi kalau di unsur intrinsik hikayat dia lebih rinci, ada tokoh bulat, tokoh datar dan juga ada penokohannya bagaimana, entah dia baik, entah dia menyenangkan dan segala macam. Lalu untuk alurnya sama, ada alur maju, mundur dan juga campuran. Kalau alur maju dia bergerak dari awal cerita hingga akhir. Kalau misalnya alur mundur dia di tengah cerita mundur ke belakang gitu. Tapi kalau misalnya alur campuran berarti dia mengandung alur maju dan juga alur mundur. Lalu untuk selanjutnya ada latar. Latar di sini ada tempat, waktu, situasi atau suasana. Ini sama kayak di bab selanjutnya juga di teks anekdot. Jadi kalau misalnya tempat contohnya di rumah, di pasar. Sedangkan kalau waktu pagi, sore, jam 2. Nah, itu juga waktu kan. Kalau suasana mengharukan, menyenangkan dan segala macam. Lalu untuk selanjutnya ada amanat. Amanat ini kalau di hikayat biasanya sering sekali ada gitu. Jadi jarang sekali tidak ada karena cerita-cerita yang diangkat itu jarang sekali singkat dan biasanya mengandung yang namanya pesan moral. Lalu untuk sudut pandang orang pertama, ketiga dan campuran. Kalau orang pertama, Ibu jelaskan ulang ya. Kalau orang pertama dia menceritakan dirinya sendiri. Jadi ada kalimat aku atau saya, atau kalimat yang paling gaul itu adalah gue. Itu untuk sudut pandang orang pertama. Lalu kalau sudut pandang orang ketiga, dia menceritakan orang lain. Jadi sudah menyebutkan tokoh dari awal kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menceritakan tentang dirinya sendiri dan orang lain, itu sudut pandang campuran. Untuk ekstrinsiknya di situ berhubungan kalau misalnya terbelakang agama, adat, budaya, ini sangat berhubungan dengan tema yang tadi. Kalau dia memang berhubungan nanti dijelaskan di ekstrinsiknya gitu ya. Jadi itu saja dari Ibu hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.